Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Feriansyah, Ega Amara, dan Fariza akan mempresentasikan materi kami yaitu tentang nilai dan prinsip anti korupsi. Mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, dosen pengampu Prahasini SPD MPD. Di sini yang akan kami bahas yaitu membahas tentang nilai-nilai anti korupsi, membahas tentang prinsip-prinsip anti korupsi. Yang pertama, nilai-nilai anti korupsi. Untuk nilai-nilai anti korupsi ini ada 9. Yang pertama ada kejujuran, kedua kepedulian, ketiga kemandirian, keempat kedisiplinan, kelima tanggung jawab, keenam kerja keras, ketujuh sederhana, kedelapan keberanian, kesembilan dan keadilan. Yang pertama kejujuran. Kata kejujuran yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang. Jujur ialah merupakan salah satu nilai yang paling utama dalam anti korupsi. Kedua, kepedulian. Arti kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Nilai kepedulian sebagai mahasiswa dapat diwujudkan dengan berusaha memantau jalannya proses pembelajaran, memantau sistem pengelolaan sumber daya di kampus, ikut dalam membantu masyarakat ketika mengalami musibah. Ketiga, kemandirian. Di dalam beberapa buku pembelajaran dikatakan bahwa mandiri berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri. Artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal, baik itu tugas. Keempat, kedisiplinan. Disiplin ialah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Manfaat dari disiplin ialah seseorang dapat mencapai tujuan dengan waktu yang lebih efisien. 5. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatu. Seseorang yang dapat menunaikan tanggung jawab sekecil apapun itu dengan baik akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Penerapan nilai tanggung jawab antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk belajar dengan sungguh-sungguh, membantu teman sekelompok dalam mengerjakan tugas, datang kerja tepat waktu, dan lain-lain. 6. Bekerja keras. Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kata kemauan menimbulkan asosiasi dengan ketekatan, ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan, kelaki-lakian, dan pantang mundur. Yang ketujuh adalah sederhana. Gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak mahasiswa mengenyam masa pendidikannya. Dengan gaya hidup sederhana, setiap mahasiswa dibiasakan untuk tidak hidup boros, hidup sesuai dengan kemampuannya dan dapat memenuhi semua kebutuhannya. Yang kedelapan adalah keberanian. Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan sebagainya. Yang kesembilan adalah keadilan. Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Bagi mahasiswa, karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahannya agar mahasiswa dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. B. Prinsip-prinsip anti korupsi. Yang pertama adalah akuntabilitas, yang kedua transparansi, yang ketiga kewajaran, yang keempat kebijakan, dan yang kelima adalah kontrol kebijakan. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konvensi ataupun de facto, maupun konstitusi ataupun de jure. Baiklah, saya Fariza akan melanjutkan dari rekan saya. 2. Transparansi. Prinsip transparansi mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Dalam prosesnya, transparansi dibagi menjadi 5, yaitu
1. Proses penganggaran. 2. Proses penyusunan kegiatan. 3. Proses pembahasan. 4. Proses pengawasan. Dan 5. Proses evaluasi. 3. Kewajaran. Prinsip kewajaran ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran dalam bentuk lainnya. Sifat-sifat prinsip ketidakwajaran ini terdiri dari 5 hal penting: komprehensif dan disiplin, fleksibilitas dan prediksi, kejujuran dan informatif. 4. Kebijakan. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Aspek-aspek kebijakan terdiri dari isi kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, kultur kebijakan. 5. Kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi, dan reformasi. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu: 1. Kesimpulannya, penyebab terjadinya korupsi terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datangnya dari diri pribadi atau individu, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan atau sistem. Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu. Nilai-nilai anti korupsi tersebut antara lain meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Sedangkan prinsip anti korupsi adalah akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.